أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم نصرنا إلى ما جعلت مصلنا ولا تجعل حزنا إلى شئنا. Amma ba'du jamaah kajian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita mulai hadirnya kita di kajian malam ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan. Mari kita luruskan niat semata-mata mencari ridhonya Allah, semoga mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang kita amalkan dan istiqomah dalam amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih mengkaji surat Al-Hujurat. Ini surat yang membicarakan tentang beradab, ya. Ada berbicara kepada Nabi, ada ketika berbeda pendapat dengan orang lain. Kemarin sudah dibahas ya. Bahkan kalau sampai terjadi kekerasan dalam Islam, tetap itu saudara. Maka tugasnya adalah islah, menyatukan, ya, mendamaikan di antara dua kelompok yang berselisih. Ya. Ayat terakhir kemarin ayat 10 ya. Baik, kalau ini ayat 11 ya. Ini spesifik tentang larangan menghina saudara muslim. Ya. Ayatnya jelas, larangan ini sifatnya adalah haram. Ya. Bahkan nanti Nabi itu ketika mengingatkan ya bahwa sibabul muslimi fusukun, mencela orang Islam itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Allah mengingatkan ayat 11 karena setiap kita punya potensi, manusia itu punya sifat-sifat buruk, ya, antaranya membanggakan dirinya sendiri. Ada 3 sifat buruk yang merusak. Salasun muhlikatun, 3 hal yang merusak. 1, suhtun muqah, akhir. Jadi rasa akhir itu apa? Kikir itu merusak karena membunuh empati kita kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, hawa mutabak, mengikuti keinginan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu Allah ciptakan bisu, amaratu bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsi. Sifat yang buruk berikutnya adalah ijab. Apa ijab? Membanggakan dirinya sendiri. Kata Nabi dari 1, 2, 3 sifat buruk itu yang ketiga paling berbahaya. Asyadduhuna. Kenapa paling berbahaya? Bangga terhadap kelebihannya karena banyak pintu maksiat itu dari ijab, ujub. Iblis itu ketika disuruh sujud nggak mau, alasannya apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa harus suruh sama Adam? Dari itu nanti dia membangkang, ya, masuk lebih hebat, ya, menutup pintu kebaikan, ya, yang masuk dari orang lain. Ya, maka dikatakan sombong itu apa? Al-kibru batul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, baik. Ayatnya 11 surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah satu kaum, kelompok, orang, golongan, ya, merendahkan golongan yang lain atau menghina. Asa, bisa jadi ayakunu yang dihina itu khairan minhum, lebih baik dari yang merendahkan. Ya. Wala nisa'un, spesifik dan perempuan-perempuan itu janganlah merendahkan perempuan yang lain. Asa, bisa jadi ayatuna yang direndahkan itu khairan minhunna, lebih baik daripada wanita yang merendahkannya. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela dirimu sendiri, merendahkan dirimu, ya, menghinakan dirimu. Wala tanabazu bil alqab, jangan memberi gelar yang buruk. Ya. Jadi pada setiap muslim tidak boleh. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, panggilan yang buruk itu adalah seburuk-buruk panggilan setelah kita ngerti iman, ya, ngerti Islam, mengaji itu. Jadi sudah iman itu kebalikan jahiliyah. Dulu orang jahiliyah itu kalau manggil apa? Iya, dengan panggilan yang buruk. Bi'sal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, faulaika, mereka itu yang suka merendahkan orang, yang suka memberi gelar buruk itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, zalim. Jelas itu larangan. Al-aslu, ya, al-aslu hukum aslinya, ya, kalau dalam perintah fil amri adalah al-wujub, wajib dikerjakan. Sementara al-aslu fil nahyi at-tahrim, hukum aslinya larangan adalah haram. Hukumnya haram, merendahkan orang lain, ya. Keterangannya Ibnu Katsir mengatakan yanha ta'ala al-sukhriyati bin nasi, Allah melarang, ya, seseorang merendahkan orang lain. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim, ya, merendahkan dan menghinanya, sebagaimana Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, al-kibru, cukup disebut kesombongan itu dua cirinya. Satu, batrul haq, menolak kebenaran. Ada kalimat yang sering kita dengar, undur apa? Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Undur maqala, lihat apa yang disampaikan. Wala tandur maqala, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tentu kata-kata mujian ini ada penjelasannya, ya, bahwa kebenaran bisa datang dari manapun. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Cuma betul memang dalam hal belajar kita ini wajib ikhtiar, ya, mencari sumber ilmu yang benar, ya. Dan tentu karakter-karakter ulul albab itu Allah sampaikan di dalam banyak ayat. Siapa ulul albab itu? Karena kita suruh tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu nanya kepada ahli dzikri. Siapa ahli dzikri? Ahlul ilmi, kalau tak paham. Tapi memang kuncinya itu sebenarnya adalah kita belajar itu nyambung dengan guru-guru kita, ke gurunya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idealnya begitu belajar itu, ya. Jadi tidak bisa dengan jargon kita kembali ke Quran Sunnah, karena kita nggak punya apa perangkat. Bahasa Arab nggak bisa, ya. Hadis nggak hafal, standar hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu nggak paham, syarat hadis belum diterima, saya nggak mungkin. Kok tiba-tiba kembali ke Quran dan Sunnah? Tentu mustahil. Maka bagaimana kembali ke Quran dan Sunnah? Tentu
hati-hati. Maka adanya ulama 4 mazhab itu untuk memudahkan. Ya. Misalnya, maka bermadzhab itu nanti memang kalau ditanya Rasulullah mazhabnya apa, enggak ada mazhabnya. Rasulullah itu sumber utama segala ilmu. Jadi mazhab itu satu metode ya, dalam satu memahami dalil. Berarti dalil itu ada selain Quran, Sunnah, juga ada ijma, ada kias. Apa kias? Menyamakan hukum kasus dengan hukum yang ada di zaman dulu. Misalnya paling gampang, zaman dulu nggak ada narkoba, yang ada khamr. Tinggal mau menghubungi narkoba, apa sih bahayanya narkoba? Satu, kalau dikonsumsi menghilangkan akal sehat. Tadi kan memabukkan. Dalilnya cari aja yang memabukkan bagaimana. Tapi kalau kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu dihukumi seperti khamr, dan khamr hukumnya contoh simpel kan. Kalau kita kembali, ya siapa yang tahu dia ulama? Ya, itu contoh. Jadi kalau kita kemudian maaf ini karena banyak beberapa orang itu kayak lancang, ya. Betul kalimat Imam Malik, kullu kalamin yuraddu wa yukhadu ila sunnah wal qamar. Setiap orang pendapatnya boleh diikuti, boleh ditolak, kecuali pendapatnya adalah orang yang dikubur ini sambil menunjuk ke makamnya Rasulullah. Itu kalimat itu ditujukan, kesannya ingin mengatakan ulama juga manusia, bisa salah. Jadi jangan jangan kata ulama langsung saja kembali ke Quran dan Sunnah. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana kita kembali ke Quran dan Sunnah kalau melalui ulama? Ya. Contoh, Imam Syafi'i yang berdalam banyak pendapatnya, ya, itu berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Ya, misal dalam bab tentang subuh, ya. Ini bab istihadi karena bukan rukunnya sholat. Ya. Kalau beliau mengatakan mustahabun, itu keilmuan beliau yang mendalam. Meskipun sebagian mengatakan muhdas, itu tidak ada di zaman Nabi. Ya. Tapi kita mengatakan Imam Syafi'i itu tidak paham dalil. Ya. Beliau salah menyimpulkan, gagal paham. Wah, itu namanya kita tidak ada kepada ulama. Ya. Maka mengatakan Imam Nawawi gagal paham terhadap hadis dhaif. Karena dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, hadis dhaif itu boleh dipakai dengan syarat yang ketat. Satu, tidak bicara tentang tidak. Dua, tidak bicara tentang halal dan haram. Tiga, itu ada syawahid. Syawahid itu dari lain yang menguatkan. Jadi enggak apa mau mengatakan Imam Nawawi itu jahil, gagal paham. Karena sebagai kelompok orang-orang hadis dhaif tidak boleh dipakai sama sekali. Kalau mengetahui bahwa ada beda pendapat dari para ulama tentang adab itu masih dijaga. Ya, apa dibanding? Siapa kita dibandingkan? Imam Nawawi. Maka sebagian orang terang-terangan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Imam Syafi'i manusia, kita juga manusia, derajatnya sama. Jadi mari kita sadar diri bahwa kita itu muqallid atau muqallid. Jadi level dalam belajar tetap mustahil itu orang yang kalau berpendapat sudah boleh. Dia benar, menurut saya ini boleh. Belum paham dalil, tapi tidak menyentuhkan dengan seorang mustahil.
Ini mustahil. Ada mutabik. Mutabik itu level orang yang mengikuti dan paham dalilnya, apapun itu. Misalnya sholat tadi ya, sholat jenengan sholat sunnah duduknya iftirash ya, tidak tawarruk. Tawarruk itu tahiyat seperti tahiyat akhir rakaat ketiga, iftirash itu seperti rakaat kedua duduknya itu. Jadi kan duduk iftirash atau tawarruk paham dalilnya enggak? Kenapa Pak iftirash dalilnya mana? Kalau tidak paham, berarti level kita bukan mutabik, tapi apa? Mukawlid sebenarnya, atau taklid sebenarnya. Dan jangan sampai kita itu di level taklid, nantang mustahil gitu. Yang tidak baik gitu. Kita itu sadar, bahasa Arab nggak bisa, lalu sorok kacau, ya, Quran nggak hafal. Sebagai orang itu kadang lancar dengan ulama, ya, merasa ulama juga manusia, bisa salah, bisa benar. Saya juga manusia, kalau meskipun saya salah juga kadang bisa benar. Ya. Ini tentu ada yang tidak baik ketika kita tidak mawas diri dan kemampuan kita. Ya. Baik, kembali kita jadi menolak kebenaran itu sombong. Sombong itu kata Rasulullah, al-kibru batrul haq, menolak kebenaran. Kebenaran bisa datang dari siapapun. Ya. Bahkan kalau fanatik kepada golongan itu termasuk bagian dari ta'assub yang dibenci oleh syariat. Ya. Yang kedua, ghamtu. Ada yang ghamtu, ada ghamsu. Apa itu sombong ya Rasulullah? Menolak kebenaran. Yang kedua, ghamsunas atau ghamtunas fatihah, yaitu merendahkan manusia. Jadi merendahkan, ya. Maaf, tidak bermaksud merendahkan, bahwa sahabat itu ketika dulu menjadi sahabat Rasulullah, mereka tidak ada tinggal di Medina. Mereka nyebar karena perdagangan dan Syam, Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Kemudian di zaman Sayyidina Umar lebih jauh lagi sampai Mesir. Ya. Ada sebagian orang yang membetulkan alumni Al-Azhar dan alumni UIN bagus banget. Untuk Medina, Al-Azhar itu Mesir, ya. Al-Azhar madhabnya adalah Syafi'i, ya, jelas resmi madhab negaranya adalah Syafi'i Mesir. Maka Al-Azhar itu kitabnya pakai madhab Syafi'i. Maka alumni Al-Azhar istilahnya jahar, subuhnya kunut, zikirnya kadang jahar, ya. Nih. Sementara Medina, ya, madhabnya Maliki, Hambali, istilahnya sir, ya, tidak pakai ya kunut subuh dan lain sebagainya. Ini contoh. Kalau pakai logika, ya selalu benar dengan mengatakan Nabi memang tinggalnya di mana? Medina atau Mesir? Berarti bagus Medina. Ini kan kesimpulan yang awal. Jadi ada geli melihat perdebatan di medsos itu, ya. Padahal sumber ilmu banyak, luas. Artinya bahwa sahabat itu bertepatan bersama kemarin itu membawa dalil-dalil yang dilihat Rasulullah dengan pemahaman yang ada berbeda-beda. Maka munculnya manfaat itu bukan untuk memecah, tapi untuk memudahkan. Ya. Ini contoh saja bahwa tidak layak kita itu merendahkan orang lain ketika tidak sama dengan kita atau guru kita. Ya. Wal muradu min dzalika ihtiqaruhum wastisgharuhum wa hadza haramun. Ayat ini dengan tegas mengatakan merendahkan orang lain atau mengecilkan kemampuan orang lain. Hadza haramun, kata Ibnu Katsir, ini sesuatu hal yang haram. Fa innahu qad yakunu al-muhtaqar a'dhamu qadaran inda Allah Ta'ala. Karena bisa jadi orang yang direndahkan itu derajatnya lebih tinggi daripada yang merendahkan. Wa alhamdulillah, bisa jadi lebih dicintai oleh Allah minas sakhir daripada orang yang merendahkan. Ya. Saya pernah, ini soal apa namanya, kritikan saja. Ya.
bicara tentang Quran. Jadi Quran itu memang bacanya berlevel-level ya. Kalau Rasul mengatakan al-mahir bil Quran, orang yang baca Quran dengan status mahir, mahir apa? Mahir itu ya pinter lah ya, bagus gitu. Maka satu pikiran berbarang bersama malaikat yang mulia. Dalam keterangan yang mahir itu ya tartil dan tajwid dan kaidahnya dipakai, bacanya tartil pas, makhrajul hurufnya, tebal tipisnya, sifat hurufnya pas semua. Ya, pendek panjangnya pas itu bersama malaikat yang mulia. Ya. Tapi Nabi juga masih tahu, jangan remehkan yang sedang belajar. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatafakkaru fihi, dan orang yang bacanya terbata-bata, dia kesulitan, pahalanya berapa? Double kan? Satu pahala ayat yang dibaca, dua pahala tetap semangat belajar meskipun tidak lancar. Artinya apa? Bisa jadi orang yang belum lancar itu lebih mulia di hadapan Allah. Kenapa lebih mulia? Mungkin dia lebih mahabbah kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Ya. Ada, saya diceritain itu orang kampung, ya. Ada, masya Allah, ada mbah-mbah, ya, meninggalnya dalam keadaan baik, tinggal yang mulia, dalam kondisi yang mulia, memegang usaha Quran. Ya, itu baca nggak lancar. Tapi Quran itu masya Allah sampai kusut, halamannya sampai apa namanya, yang saking seringnya di buka-buka itu sampai kusut, sebagian tintanya itu sampai pudar. Ternyata simbang ini memang nggak lancar bacanya, tapi setiap membaca itu masya Allah meneteskan air mata karena kerinduannya kepada Allah cintanya. Ini kan bisa jadi lebih dicintai Allah dibandingkan yang bacanya fasih, tapi tidak ada rasa takut sama sekali, rasa rindu sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu, jangan sampai orang yang lebih sirah atau yang lebih rendah daripada kita rendahkan, jadi kita lebih dicintai oleh Allah. Karena Nabi pernah mengatakan ada golongan itu yang ma'rufun, ya, ma'ruf itu terkenal. Di langit majhulun di dunia, ya, di dunia nggak dikenal, tapi di langit terkenal. Contohnya Uwais Al-Qarni, ya. Itu ketika Uwais Al-Qarni itu digambarkan gambaran begitu, ada orang-orang itu yang masya Allah dalam pandangan orang itu remeh gitu. Kan Uwais itu kalau mau dan tidak mendengarkan orang tuanya, beliau bisa jadi sahabat. Karena kan kisahnya Uwais ini dan teman-temannya mendengar di Madinah sudah diutus Rasulullah. Dari mana? Dari pedagang, sahabat yang dagang di Yaman, ya, ketemu anak muda ini, ya, mereka mengabarkan sudah diutus seorang Rasul utusan di Madinah. Uwais berangkat dari rombongan. Sampai Madinah itu perjalanan tidak ketemu Rasulullah, hanya ketemu Sayyidah Aisyah. Ya, kemudian disampaikan bahwa Rasulullah ada hajat keluar kota beberapa hari. Tunggu beberapa hari, tiba-tiba ada surat dari orang Yaman itu, ya. Uwais segera pulang, ibumu sakit. Gue minta pertimbangan teman-temannya menanyakan, tunggulah sampai Rasulullah pulang, karena kalau orang yang ketemu Rasulullah beriman, derajatnya naik jadi apa? Sahabat, ya. Karena sahabat itu satu orang yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal sebagai seorang muslim, sahabat. Jadi kalau hidup di zaman Nabi, tidak ketemu dengan Nabi, tapi beriman dengan Nabi, meninggal sebagai muslim, itu bukan sahabat, namanya Hadrami. Ya, ini contohnya kalau ada siapa, Raja Najasyi, ya. Atau sesama dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, tapi beriman, menjadi tabiin, karena dia tidak ketemu Rasulullah. Uwais tidak, ya, tidak ingin menunda kepulangan, karena dia tidak pulang Uwais. Ya. Uwais tidak lebih rendah derajatnya dibandingkan kawan-kawannya yang akhirnya ketemu Rasulullah, kan? Rasulullah sampai mengatakan kepada sahabat Umar yang lain
lainnya juga hadir. Kalau ketemu pemuda dari Korun namanya Uwais, ya jangan pernah kamu lewatkan kesempatan itu. Minta kepada dia mendoakan kebaikan apapun untuk kalian, karena doanya ustazah. Ya. Maka nanti Umar itu belum ketemu sampai ketika di zaman Khalifah Umar itu datang ke Yaman mencari ya nama Uwais Al-Qarni. Ibaratnya sekarang itu belum Yaman negara ya. Tanya, ya presiden yang nggak ngerti, ya tanya gubernurnya yang nggak ngerti, tanya bupati nggak ngerti, sampai tanya camat nggak ngerti, ngurangi. Sampai heran kok bisa sahabat Umar mencari Uwais Al-Qarni. Mungkin penguasa di daerahnya itu saya kenal karena saking namanya saking nggak terkenalnya Uwais itu ya, bukan tokoh, bukan orang pintar, bukan orang yang berwibawa dan lain sebagainya dalam pandangan manusia. Nah, yang begini ini harusnya kita sadari, bisa jadi orang yang ilmunya lebih rendah dari kita, ya, bisa kita lebih lancar dari kita, tapi lebih mencintai. Maka jangan pernah kita merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Itu pesan dari ayat ini menurut Ibnu Katsir. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain. Demikian pula perempuan, ya, perempuan itu termasuk mungkin maaf ya, lebih apa mungkin kalau punya kelebihan lebih bisa menyembuhkan ya, banyak membicarakan tentang kekurangan orang lain. Karena di sini ada nanti Sayyidah Aisyah itu ditegur sama Rasulullah ya, karena beliau merendahkan istri Nabi, namanya Sofia ya. Di Sofia ini istri Nabi yang putrinya Sofia binti Huyai ya, ini bapaknya orang Yahudi. Sofia itu orangnya pendek ya. Kemudian Aisyah itu satu hari mengatakan begini, qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Sofia kata wa kata. Suatu hari Aisyah cerita sendiri ini, jadi masya Allah ya, kalau jujur dan seorang Aisyah ya, meskipun ini perbuatan yang memalukan, tetapi menceritakan karena ini keburukan dia ya, diikuti. Hadisnya Sahih Imam Tirmidzi, hadisnya Sahih Imam Tirmidzi. Suatu hari saya ngomong sama Rasulullah, hasbuka min Sofia kata wa kata. Apa itu Sofia? Perempuan pendek. Apanya yang menarik ya Rasulullah gitu ya. Rasulullah marah gitu ya. Dia mengatakan qasifah innaha qasifah ya. Semampai kita ya, semeter tak sampai ya. Pendek banget kan. Sofia itu datang pendek. Faqala sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad ya kalimatan lah. Sungguh kamu telah mengucapkan satu kata-kata, andaikan kalimat ini dicemplungkan di ma'il bahri, andaikan kamu omongan itu dicemplungkan ke lautan ya, sungguh lautan itu akan menjadi busuk karena ucapan yang kamu lakukan ya. Jadi apa namanya sekarang apa namanya body segmen ya, membuli gitu ya, membuli ya. Tapi nggak suka itu, membuli sekalian. Ya, terang-terangan aku membela karena ini buruk ya, perbuatan Aisyah ini ya, kalimat itu buruk sekali. Andaikan dicemplung ke lautan, sungguh lautnya menjadi berbau karena ucapanmu yang merendahkan Sofia. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi perempuan jangan merendahkan perempuan lainnya. Tadi mungkin perempuan lebih cantik ya, disukai lebih dan lain sebagainya. Wala talbisu anfusakum wala tanabasu bil alqab, jangan memberi gelar yang buruk ya.
Jangan beli gelar yang buruk, karena gelar yang buruk itu kefasikan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan yang buruk itu adalah kefasikan setelah beriman. Ya. Boleh kita nggak suka dengan seseorang, bahkan dengan pemimpin, ya. Meskipun faktanya mau yang sengaja diomong mau, ya. Terus mulai apa namanya mulai mukiti dan sebagainya, ya. Ya, itu termasuk tidak hebat. Jadi yang seperti itu sesuatu yang tidak baik, ya. Pada tahu itu pelakunya nah, ya. Jadi setelah tahu kita hindari, ada gunanya, ya. Karena itu buruk. Begitu beliau seorang Muslim, ya. Kritiklah kebijakannya, jangan bicarakan personalnya. Nabi pasti, ada kalau lagi ini, Nabi pernah nggak sih ngomongkan keburukan orang? Pernah, tapi bukan orangnya, bukan misalnya remeh-remeh, rusaknya luar biasa. Meskipun yang benar-benar remeh, tapi jangan bicarakan remehnya, ya. Bicarakan apakah kebijakannya benar-benar menyusahkan sebenarnya. Terus saya itu ya biasa, seperti untuk sel-selan terima di grup apa namanya, grup WA yang orang macam-macam, ya. Ada yang boleh kisah ngomongin gitu, ya. Tapi pernah mengatakan begini. Nah, ini ada sesuatu ini, ya. Kalau ini Rasulullah pernah mengucapkan begini, 5 dan alaihi dari ada seorang itu jahatnya luar biasa, kejam, jahat, ngomongnya kasar. Ini ketemu Rasulullah, beliau mengatakan begini, ya. Dzalika iqdanu lahu bisa akhul asyirah. Jika Bapak beri kesempatan dia bicara sama saya, itu lelaki yang paling buruk adabnya. Ya. Jadi nanti bicaranya namanya perbuatan, bukan personal. Ya. Jadi nanti tidak membicarakan fisik, ya, tidak membicarakan fisik, ya, tapi bicarakan apa? Kelakuan yang buruk ini, ya, pemimpin dolim, ya, bisa asyirah. Itu pimpin dengan buruk, ya, tidak pantas, ya, kasar dan sebagainya. Ini Nabi SAW, ya. Kalau kata-kata negatif ini kalau sudah masyhur, agar orang tidak terjatuh, memang dibolehkan. Ini ada contoh ini. Satu hari ada perempuan, saya pernah ceritakan di sini, ya, namanya Fatimah binti Qais. Ini perempuan ini janda muda, ya, dilamar oleh 2 sahabat. Nanti tahu sahabat yang disebut, ya, kenal kan, tapi kenal, ya. Kemudian perempuan ditanya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, waqad khatabaha Muawiyah wa Abu Jahal. Seorang perempuan, kata Rasulullah, menceritakan bahwa dirinya dilamar oleh 2 laki-laki, satunya Muawiyah, yang kedua Abu Jahal. Kemudian kita pertimbangkan, bingung, saya pilih siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan dalam dua-duanya terkenal, kan? Amma Muawiyah itu fasu'lu, ya. Kamu kalau memilih Muawiyah, dia lelaki miskin, tak punya harta. Lihat, Nabi nggak bicarakan fisiknya, nggak ngomong lelaki pendek, bocah, cebol, ya, enggak. Nabi bicara namanya, ya, memang faktanya dia lelaki miskin, ya. Ini miskin itu kan kondisi, ya, Pak, itu kan, ya. Wa amma Abu Jahli, tapi kalau kamu milih Abu Jahal, dia lelaki falaya atau aswabul al-atiki, dia lelaki yang hampir tidak bisa meletakkan tangannya dari pundaknya, ringan tangan, KDRT maksudnya, baik, meskipun dia berharta, ya. Jadi Nabi mengatakan, jadi kamu belum enggak, problemnya nggak tahu, gitu. Coba kalau cadangan milih ini memang orangnya kalau
mengatakan, ya, kalau mau menikah dengan Usama bin Zaid, ya, yang lelaki yang lembut bekerja keras, yang berusaha kita turun suki ini bekerja keras, bukan pemalas, dan orangnya tidak main. Itu contoh Pak, jadi tapi tidak komentar fisik, aku jangan orangnya, maaf ya, hitam, rambutnya riwil, kan ini kan menghina fisik kan. Tapi kan mengatakan dia tidak bagus perilakunya, kenapa? Dengan mentok di sini begitu kalau bicara apa? Mentok di sini tidak ada yang bicarakan fisik. Ya. Maka Nabi itu tidak suka sekali ketika Aisyah mencoba fisiknya Sofia. Ya. Kalau Sofia mungkin ya perempuan yang bakhil. Kalau faktanya yang bakhil itu sifat namanya. Ya, sifat. Ya. Kalau betul-betul itu yang istri Nabi itu dengan Nabi dengan berbagai kelebihan yang dimiliki yang Allah itu ya, jadi ada yang harus dipahami, jangan memberi gelar yang buruk ya. Kenapa? Karena sibabul muslim fusukun, merendahkan orang muslim itu kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Bukan maksudnya adalah karena dia menghalalkan pembunuhan. Apabila dia tuntut barang siapa yang tidak taubat masih memberi gelar yang buruk, faulaika humul zalimun, maka mereka ini seorang yang zalim. Ya, bahkan kalau Nabi pernah menegur sahabat yang melaknat. Jadi laknat itu tidak boleh. Latal anuhu, jangan kamu melaknatnya. Ya, karena laknat itu sesuatu yang sangat buruk sekali, ini dijauhkan dari keburukan. Wala tanabbazu bil alqab, ay la tada'u bil alqabi, ya, jangan saling memanggil dengan laqabnya. Maka dulu kebiasaan orang Arab itu punya panggilan baik namanya Abu. Namanya kunyah. Kunyah itu positif. Misalnya Mas Dua pertama siapa namanya? Haris, ya, nanti Abu Haris, ya, yang dua Abu Haris. Itu di levelnya orang Arab itu penghormatan namanya. Jadi bukan gaya-gayaan, itu memang cara Nabi, cara Arab penghormatan itu memanggil dengan panggilan anaknya. Ya Abu, ya Abba siapa? Kalau Rasulullah kan Qasim, berarti kan Abu Qasim. Ya. Itu kebanggaan itu bukan sebuah keburukan ya, namanya kunyah. Al-laqab itu negatif buruk ya. Ada fakta diceritakan oleh Ibnu Katsir. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa fiha rajulun illa lahu ismani aw salasa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kami ini penduduk Madinah biasa lumrah satu orang punya 3 julukan gelar. Bahkan ada ahad minhum bismi tilkal asma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan mereka kalau memanggil dengan panggilan itu ya, ada 1, 2, 3 nama. Ada nama-nama yang buruk menunjukkan nama-nama yang rendah. Maka begitu Rasulullah masuk ke Madinah, maka beliau melarang itu panggilan jahiliyah. Maka kalau sudah ngaji, sudah dapat hidayah, kalau masih manggil dengan panggilan buruk itu, itulah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itulah seburuk-buruk sifat. Itu apa? Memberikan laqab setelah kalian tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi kalau belum tahu, ya Allah maafkan. Kalau sudah tahu, itu termasuk perbuatan jahiliyah yang dibawa setelah kita dapat ilmunya. Walau yatub, dan kalau tidak taubat, tahu masih merendahkan orang lain dengan panggilan yang buruk, mereka itu adalah orang-orang yang baik. Berikutnya ayat 11 tadi larangan merendahkan dan merasa lebih hebat dari orang lain. Ayat berikutnya larangan suudzon. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, istanibu jauhilah katsiran minadh dhon, yaitu prasangka. Inna ba'dhu ismun, karena prasangka itu dosa. Ini prasangka apa berarti? Negatif. Berarti su'udzon, ya. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula kamu bicarakan keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, sukakah kamu makan bangkai saudaramu? Fakar itu bukankah nggak suka? Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima, Al-Baq lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau tadi larangan merendahkan orang, menjadikan mobil buruk, kali ini larangan suudzon. Karena suudzon itu dosa. Suudzon itu kalau kita berdasarkan negatif. Bahkan kata Sayyidina Umar, wala tadunanna bi kalimatin kharajat min akhika al-mu'min ila khairat wa anna tajiduha fil khair mubarak. Jadi kalau kita ketemu orang, kita punya teman, biasanya orang ini baik, ya, tapi ada yang negatif. Kita harus tetap pada prinsip dasarnya, beliau orang baik. Bahkan kita berusaha untuk tidak berpikir buruk. Barangkali kata Umar, muhal itu barangkali, ya. Nih misalnya ada orang informasinya ya, beliau ini nyolong misalnya, ya. Ada orangnya baik, kita beliau suudzon, ya. Barangkali beliau ya tidak berniat itu, ya. Barangkali punya benar, barangkali sampai betul-betul kita tahu kebenarannya, ya. Dan kalau itu memang terjatuh dalam fitnah, terjatuh dalam kesalahan, jangan mencelanya, ya. Bahkan kalau kemudian kita mengumpulkan puzzle-puzzle-nya, tidak boleh, ya. Ternyata dalamnya ini wala tajassasu, itu namanya tajassus. Tajassus mencari-cari kesalahan orang. Siapa sih yang punya salah? Pasti punya rahasia orang. Maka biar kita itu salahnya yang dibongkar sama Allah, pandai-pandailah kita menutup aib orang lain, ya. Bahkan selevel maksiat yang besar saja berarti melarang. Bahkan tidak bisa orang itu taubat Rasul. Ada berzina ini, jadi tidak boleh menjadi kesalahan orang. Dan tidak boleh kalau ketemu salahnya kita bicarakan. Nah, ini kan level maksiat terus. Pertama cari salahnya, ketemu, diviralkan jadi bahan omongan orang, namanya gibah. Ada sahabat tanya, apa itu gibah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa itu gibah? Ya, gibah itu adalah kalau kamu bicarakan keburukan orang lain dan benar, ya. Kecuali nanti kezaliman itu boleh dibicarakan untuk mencari solusi, ya. Tapi kalau kamu membicarakan keburukan orang lain dan tidak benar, fakot bahat kamu telah menfitnahnya, kata Rasulullah, ya. Hadisnya sahih ini riwayat Tirmidzi dari Imam Qutaibah dari Ad-Darqutni, orang hadisun hasanun sahih. Hadisnya sahih. Jadi gibah itu bicarakan keburukan orang dan sesuai dengan fakta. Yang kedua, fitnah adalah membicarakan keburukan orang dan tidak sesuai dengan fakta. Maka datanglah seorang lelaki namanya Ma'is, diceritakan oleh Ibnu Hasan kemudian dari riwayat Abu Hurairah. Anna Ma'izan ja'a ila Rasulullah SAW. Satu hari seorang pemuda jadikan ini namanya Ma'is datang Rasul, ya Rasulullah, ini zina, saya zina. Fa'aradu anhu, Nabi pura-pura tak mendengar, kata qala arba'an, sampai ulangi 4 kali, ya Rasulullah, saya zina. Nabi kayak mendengar sampai 3 kali. Fa'ala maka nafil khamisati, begitu dia ngomong yang kelima, ya Rasulullah, saya zina. Ya, Nabi baru nanggapin, zinaita, kamu berzina? Qala na'am, iya saya zina Rasulullah. Qala wa tadri zina, kamu pahamkah apa itu zina? Qala na'am, saya paham. Apa coba?
mencukupi roti, saya mengetahui perempuan yang bukan istri saya, sebagaimana seorang suami mengetahui istrinya. Ya. Qala maturidu ila hadzal qaul. Apa maksudmu kok harus cerita ke saya, Rasulullah? Ya, apa maksudnya? Kenapa kok kamu gak tutup saja aibmu? Kenapa kamu kok gak tobat kepadamu saja? Qala uridu an tutahhiruni. Saya ingin agar hukuman ditegakkan untukku dan engkau membersihkan dosa. Ya. Jadi, beliau sadar hukuman itu akan menggugurkan dosa-dosa zina. Baik, Rasulullah mengatakan, dimasukkan lagi, faqala Rasulullah, Nabi tanya lagi, akhbarta dzalika minka fi dzalika minha. Betul ya? Mas, kamu telah memasukkan milikmu ke milik dia. Jadi hubungan dengan istri. Ya, kama yadibul milu sidik halah. Warasya ini sebagaimana yang dimasuk dalam sumur sudah ya, betul ya? Lalu memastikan orang na'am betul ya Rasulullah. Fa'amara biwajhihi farajama fasami'an nabiyu Sulayyakun. Maka Nabi langsung mengumpulkan orang-orang yang memakai rame dilacak, meninggal dunia guys. Dalam peristiwa ini ada sahabat dua yang komen. Ya, faqala rajulaini ahaduhum mansurifi. Dia mengatakan ini, alam tara ila anna Nabi sallallahu alaihi. Kamu lihat itu, maka itu bodoh. Sudah ditutup airnya oleh Allah, gak ada yang tahu, malah cerita sama Rasulullah. Hatta rujima birasul qalbi. Lihat dia dirajam seperti anjing di balik batu. Nabi mendengar kalimat ini, dia marah. Tapi ditahan sumbasara sampai Nabi tetap lanjut perjalanannya, kemudian sampailah di jadi itu pas habis peraja dan jalan rombongan keluar kota. Ada yang mungkin bodoh kali itu siapa? Manusia itu sudah ketahuan malah cerita dilajak seperti anjing kata mereka. Ada dua orang ini. Terus sampailah Nabi dalam perjalanan itu malam di Jifatin Imam. Ketemu bangkai keledai. Faqala aina fulan wa fulan. Yang namanya ini mana? Segera ke sini. Rasulullah inzilah, turun dari kota kalian, ambil bangkai itu makan. Qala, mereka kaget terhadap perkataan Rasulullah. Ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni Anda ya Rasulullah. Apa maksudnya kami disuruh makan bangkai ini? Qala Rasulullah, famanil doma min akhir dua ya adifan asyadu aklan bin sungguh ya ucapanmu terhadap Ma'is tadi lebih menjijikkan di hadapan Allah daripada bangkai keledai. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa demi Allah yang jiwaku di tangannya. Innahul an, ketahuilah al-an sekarang ini Ma'is walafi an-hajar sudah berada di surga. Ya. An-hajar yang berenang-renang di sungai surga yang bergemisul fiha. Aqala isnadun sahihun, hadisnya sahih. Artinya betul-betul hukuman Islam ketika ditegakkan menghapus semua dosa-dosa, bahkan menjadikannya masuk surga. Tapi berapa sakit kan diancam sampai mati. Ya. Meskipun ada taubatan nasuha itu tidak diancam, apalagi negeri yang tidak menjalankan syariat, cukup taubat kepada Allah. Tapi kan jaminannya yang seperti ini tidak pasti diterima, menurut saya tidak ada. Demikian ya, jadi berarti marah jika melihat perbuatan seperti itu. Berikutnya, bagaimana cara taubat dari riba? Insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Apakah harus jujur? Misalnya saya ketemu, saya riba orang, kemudian saya minta maaf, ngomong Pak kemarin saya riba sebelumnya tak riba gini-gini, ataukah tidak bercerita, mungkin bahasa para ulama ya. Bagaimana cara taubat dari perbuatan riba? Berikutnya nanti juga membahas tentang pentingnya harus ya, saling mengenal, saling mengerti kelebihan dan kekurangan orang lain, bahkan bangsa lain, agar kita bersikap
arif dalam bermuamalah. Oh alam suat kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.